Namun yang cukup aneh, mengapa Robito Alawiyah itu mempertanyakan tentang jadwal, kemudian tentang konsep acara, kemudian tentang rundown acara, kemudian tentang tema pembahasan. Sedangkan ketika Robito Alawiyah itu mengundang kepada Guru Gembul, kepada Kiai Maduddin, kepada Profesor Menahem Ali untuk bisa diskusi di Robito Alawiyah, itu tidak disampaikan. Mengapa ketika Robito Alawiyah itu mengadakan acara, mengapa hal-hal yang dipertanyakan oleh Robito Alawiyah itu tidak disampaikan kepada yang terundang? Malahan ketika dari UIN Semarang datang ke Robito Alawiyah, malah dicecar habis-habisan itu, seolah-olah ya suruh presentasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang suatu rencana yang akan dilakukan di sebuah universitas di daerah Semarang, yaitu UIN Semarang. UIN Semarang. Jadi beberapa hari yang lalu itu salah satu perwakilan dari UIN Semarang itu mengundang kepada Robito Alawiyah, dan di situ disampaikan secara live di YouTube. Jadi dalam penyampaian itu, perwakilan dari UIN Semarang datang ke Robito Alawiyah mengundang kepada ketua Robito Alawiyah, yaitu Taufik Assegaf, untuk bisa menghadiri acara diskusi yang akan dilakukan di UIN Semarang pada tanggal 10 September. Jadi kemarin penyampaiannya pada tanggal 28 Agustus, kemudian waktu pelaksanaannya adalah tanggal 10 September yang bertempat di UIN Semarang. Dan di situ selain juga mengundang kepada Robito Alawiyah, panitia dari UIN Semarang itu juga mengundang kepada Kiai Maduddin Al-Bantani ya. Ini cukup menarik acara ini, yang saya kira bisa menjadi big match pertemuan antara Kiai Maduddin yang mempersoalkan tentang nasab Bani Ba'alawi dengan Robito Alawiyah. Yang sampai dengan hari ini saya kira pertemuan antara Kiai Maduddin dengan Robito Alawiyah itu belum pernah terjadi antara diskusi yang fair, yang adil, yang bisa diterima secara khalayak, secara umum oleh kita semua, itu belum pernah terjadi. Maka dengan adanya diskusi di UIN Semarang pada tanggal 10 September, saya perlu mengapresiasi kepada panitia di UIN Semarang. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, yang menyelesaikan persoalan, bisa menjadi sebuah momentum di mana masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan juga di jagat media sosial itu bisa reda, atau minimalnya ya ada suasana yang cair gitu ya. Ada suasana yang cair antara perdebatan Kiai Maduddin yang menentang nasab Ba'alawi dengan Robito Alawiyah selaku kalau bahasa Kiai Maduddin itu membatalkan, maka yang tergugat itu Robito Alawiyah. Ini perlu diapresiasi, walaupun kita tidak tahu konsep acara ataupun pelaksanaan pada tanggal 10 September besok itu akan berlangsung seperti apa. Apakah Kiai Maduddin akan bisa hadir atau Robito Alawiyah akan bisa hadir juga. Kalau dari pernyataan di dalam video yang disampaikan dalam YouTube-nya Robito Alawiyah ya, itu ya kemungkinan Robito Alawiyah akan hadir walaupun di situ Robito Alawiyah mengajukan permintaan
mengajukan permintaan kepada panitia agar yang datang itu bukan hanya Taufik Assegaf saja, bukan hanya Ketua Robito Alawiyah saja yang terundang, tetapi Taufik Assegaf itu diharapkan Robito Alawiyah meminta kepada panitia agar Taufik Assegaf bisa membawa tim ahli yang jumlahnya ada 20 orang. Wah, ini cukup menarik ya, cukup banyak ini. 20 orang itu ya bukan main-main. Kalau saya gitu ya menjadi panitianya, kalau Robito Alawiyah meminta gitu ya, meminta datang 20 orang yang mendampingi Ketua Robito Alawiyah yaitu Taufik Assegaf. Kalau akomodasinya itu disediakan oleh Robito Alawiyah sendiri, saya kira sebagai panitia itu ya nggak masalah gitu ya, silakan saja, asalkan ya akomodasinya ditanggung sendiri oleh Robito Alawiyah. Tetapi kalau seandainya akomodasinya itu meminta kepada panitia, karena biasanya kalau yang namanya undangan itu kan akomodasinya dikasih lah sama panitia, baik itu transport, kemudian tempat tinggal, kemudian makan, itu biasanya sudah dijamin oleh panitia. Nah, kalau seandainya Taufik Assegaf membawa 20 orang tim ahli dari Jakarta datang ke Semarang, kemudian transportnya minta kepada panitia. Wah, ini panitianya kampus punya uang apa enggak ini? Kalau 20 orang itu kan lumayan itu. Kalau satu orang perjalanan dari Jakarta sampai Semarang berapa kali 20 itu sudah berapa. Nah, kalau akomodasinya minta kepada panitia ya tentu saja saya kira panitia akan keberatan, saya kira, karena ya namanya kegiatan itu ya anggarannya itu ya terbatas ya, tidak kecuali ada donatur yang lain, saya kira seperti itu. Nah, saya harap apapun yang terjadi, apakah itu Taufik Assegaf diperbolehkan atau tidak untuk membawa tim ahli yang berjumlah 20 ataupun tidak diizinkan oleh panitia dengan pertimbangan akomodasi, saya harap acara di tanggal 10 September besok tetap akan bisa terlaksana, baik itu yang datang itu hanya Taufik Assegaf sendiri ataupun ada tim ahli. Tapi kalau membawa tim ahli ya harapannya Taufik Assegaf ini atau Pak Robito Alawiyah itu ya menyiapkan akomodasi sendiri lah, kasihan kepada panitia. Itu beberapa hal dari yang terjadi kemarin melalui tayangan video yang didokumentasikan. Kemudian ada hal yang menurut saya cukup aneh ya, cukup aneh, karena kemarin saya juga membahas dalam video saya itu tentang adanya rencana diskusi di Robito Alawiyah yang mengundang kepada Kiai Madudin, kemudian Dr. Menahem Ali, kemudian Rhoma Irama, kemudian Guru Gembul dan lain-lain lah. Pokoknya yang selama ini sering membahas tentang polemik nasab ini yang berseberangan dengan Robito Alawiyah, itu semuanya diundang ke Robito Alawiyah, tetapi dengan konsep yang amburadul, dengan konsep yang sebenarnya itu bukan diskusi ataupun bukan debat, tetapi itu adalah suatu tempat di mana Kiai Madudin, Dr. Menahem Ali, Rhoma Irama dan Guru Gembul itu disidang di Robito Alawiyah, disuruh mempertanggungjawabkan. Wah, ini ada apa ya ada pengadilan agama versi baru Robito Alawiyah, seolah-olah Robito Alawiyah itu mau menjadi tempat sidang gitu. Ini cukup menarik. Kemarin itu ya konsepnya seperti itu, konsepnya undangannya diskusi, tetapi dari randun acara yang disampaikan kepada Guru Gembul itu bukan diskusi, itu sidang gitu. Nah, saya harap kegiatan di Semarang besok itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang akan direncanakan pada tanggal 7 dan 8 di Robito Alawiyah. Yang dilaksanakan pada tanggal 10 September di UIN Semarang, saya harap memang
murni diskusi ya, seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari UIN Semarang. Itu kan murni diskusi katanya, murni diskusi, mencoba untuk menghindari perdebatan. Di situ juga sudah disampaikan rundown acaranya, dan anehnya di situ ya, ketika perwakilan dari UIN Semarang datang ke Robito Alawiyah, ditanya sama Robito Alawiyah itu, ditanya ini temanya apa, kemudian rundown acaranya seperti apa, kemudian konsep acaranya seperti apa. Wah, itu jelentreh itu. Dan sebenarnya di situ juga tertulis gitu ya. Dan sama perwakilan dari UIN Semarang itu dijelaskan dengan cukup baik konsep acara yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024 besok, itu sehingga bisa diterima oleh Robito Alawiyah. Namun yang cukup aneh, mengapa Robito Alawiyah itu mempertanyakan tentang jadwal, kemudian tentang konsep acara, kemudian tentang rundown acara, kemudian tentang tema pembahasan. Sedangkan ketika Robito Alawiyah itu mengundang kepada guru gembul, kepada Kiai Madudin, kepada Profesor Menahem Ali untuk bisa diskusi di Robito Alawiyah, itu tidak disampaikan. Mengapa ketika Robito Alawiyah itu mengadakan acara, mengapa hal-hal yang dipertanyakan oleh Robito Alawiyah itu tidak disampaikan kepada yang terundang? Malahan ketika dari UIN Semarang datang ke Robito Alawiyah, malah dicecar habis-habisan itu, seolah-olah ya suruh presentasi gitu, suruh presentasi di hadapan ya Robito Alawiyah gitu ya. Ini cukup menarik bagi saya. Ini cukup menarik karena apa yang diminta oleh Robito Alawiyah pada tanggal 10 September itu ternyata berbanding terbalik dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Robito Alawiyah pada tanggal 7 dan 8 September. Yang saya harap kegiatan pada tanggal 10 September besok bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan tanpa halangan apapun, bisa menghasilkan hasil-hasil yang memang diharapkan oleh kita semua. Ya minimalnya adalah pertemuan yang baik, yang ramah tamah antara Kiai Madudin dengan Robito Alawiyah, mau saling memahami situasi dan kondisinya masing-masing, tetap berpatokan kepada data, ilmu pengetahuan, dan juga etika-etika dalam bermasyarakat ya, dalam bermasyarakat ya usahakanlah untuk tetap bersikap rendah hati, baik, sopan gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.